Kami mulai dengan informasi yang pertama, Saudara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelacakan kontak atau tracing kepada masyarakat yang diduga memiliki riwayat terinfeksi dengan penderita kasus positif COVID-19. Upaya ini guna mencegah penyebaran virus corona yang saat ini mulai mengalami penurunan. Berikut informasinya disampaikan Rini Hairani. Melakukan pelacakan masyarakat yang melakukan kontak dengan orang yang positif terpapar COVID-19 ini. Kalau saya lihat aspek untuk sejauh ini pemerintah sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kapasitas testing atau pemeriksaan dan treatment atau perawatan pasien COVID-19. Meski secara nasional angka testing belum mencapai target Badan Kesehatan Dunia atau WHO, namun sudah ada beberapa provinsi yang melampaui target tersebut. Selain itu, angka kesembuhan juga meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan treatment yang dilakukan berkontribusi terhadap naiknya angka kesembuhan pasien COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Satgas Penanganan COVID-19 meluncurkan program penguatan tracing di 51 kabupaten kota di 10 provinsi prioritas pada Selasa 3 November 2020. Selanjutnya akan direkrut ribuan tenaga kontak tracer dan juga data manager. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat mengatakan, keberhasilan dalam menghadapi pandemi COVID-19 tak terlepas dari kolaborasi serta koordinasi semua pihak, baik tingkat pusat maupun daerah. Meski demikian, diakui Budi, masih diperlukan adanya monitoring dan supervisi kegiatan pelacakan kontak yang harus dilakukan mulai dari tingkat terkecil, yakni puskesmas. Angka kesembuhan meningkat dan kasus konfirmasi juga cenderung sekarang menurun. Sampel yang diperiksa juga menurun. Nah, ini apakah memang betul real dari suspeknya memang menurun sehingga tidak ada yang diambil swabnya? Kalau itu ya terjadi, alhamdulillah berarti kondisi ini bisa kendali atau mengarah ke lebih baik. Tetapi kalau ini kita cek ternyata memang kurang dari upaya pelacakan kontak, ini yang kita khawatirkan. Turunnya ini memang karena kurang aktif melakukan kontak tracing ataupun apa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Sementara itu, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Fensya Sitohang, mengatakan pentingnya ada relawan kontak tracer karena masih tingginya jumlah kasus harian terkonfirmasi. Dan tentunya upaya surveillance dalam hal ini terkait dengan penemuan kasus yang aktif tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR dengan berbagai target-target ataupun indikator-indikator di mana target pemeriksaan kita itu adalah satu kasus, satu suspek per 1.000 penduduk per minggu. Kemudian harapannya juga hasil PCR dapat dikeluarkan dalam waktu 3 kali 24 jam. Kemudian isolasi dengan cepat tentunya setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi, kontak eratnya dikerjakan, dilacak, kemudian identifikasi dikategorikan suspeknya atau kontaknya, lalu dilakukan isolasi dengan cepat kepada seluruh kasus suspek yang terkonfirmasi, kasus suspeknya, dan dilakukan konfirmasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brigjen TNI Purnawirawan Alexander K. Ginting mengatakan, upaya ini dilakukan melalui rekrutmen yang terbuka terhadap relawan kontak tracer dan juga data manager di 51 kabupaten kota di 10 provinsi, berdasarkan kriteria angka penularan dan konfirmasi positif yang semakin tinggi. Pelaksanaan program penguatan tracing untuk menurunkan case fatality rate dan juga mengatasi penularan. Menurut Alexander, dengan cara ini diharapkan daerah-daerah dapat mendeteksi lebih dari 80% kontak erat dari kasus konfirmasi dalam waktu 72 jam, serta melakukan pemantauan terhadap kontak erat hingga 14 hari sejak terpapar atau berkontak dengan individu terkonfirmasi COVID-19. Satuan Tugas Bidang Kesehatan dan Kementerian Kesehatan bersinergi dan berintegrasi dalam rangka meningkatkan jumlah petugas lapangan dengan merekrut tracer dan menempatkannya di 1.612 puskesmas. Dan target kita ada sejumlah 8.060 tracer yang direkrut, dilatih, dan ditempatkan dalam 2 bulan ke depan. Selanjutnya nanti direkrut pula 2 orang petugas data atau data manager dari setiap 51 dinas kesehatan kabupaten kota di provinsi prioritas. Petugas data ini yang nantinya akan membantu dinas dalam menyusun analisis epidemiologi dan akan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pengendalian COVID-19 di wilayahnya masing-masing ataupun secara nasional. Oleh karena itu, target Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan
bantuan terhadap kontak erat atau berkontak dengan individu terkonfirmasi COVID-19. Di sisi lain, kepada Pro 3 RRI, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Mitra Hedianti Rekso Diputro mengatakan, ada sejumlah aspek yang menjadi kendala dalam melakukan tracing penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tracing yang menjadi kendala pada pelacakan kasus COVID-19 ini. Hal itu lantaran adanya stigma negatif kepada orang yang positif COVID-19. Oleh karena itulah menurut Mitra, paradigma negatif terhadap orang yang positif terjangkit COVID-19 harus dihilangkan, sehingga tidak menimbulkan ketakutan serta menyebabkan depresi di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, Mitra yang juga merupakan dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini juga mengatakan, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menentukan waktu melakukan tracing juga masih menjadi kendala. Bu Mitra, kalau kita lihat bagaimana sih atau apa aja sih yang sebenarnya menjadi kendala dalam melakukan pelacakan masyarakat yang melakukan kontak dengan orang yang positif terpapar COVID-19 ini? Kalau saya lihat aspek untuk COVID-19 dalam hal ini untuk tracing, ada dua aspek yang harus kita lihat. Satu, masalah finansial untuk melakukan tracing, yang kedua dari masyarakatnya ini sendiri. Kendala yang kalau untuk aspek penanganan bagaimana tracing di kalangan pemerintah, bagaimana menyebarluaskan tracing, itu pasti sudah diatur sendiri oleh pemerintah bagaimana penanganannya. Namun kendala yang harus kita pahami juga ternyata untuk di kalangan masyarakat sendiri, kesadaran untuk melakukan tracing itu tidaklah sama. Ada beberapa orang takut untuk melakukan tracing. Padahal mereka tahu, mereka kontak dengan orang-orang yang mereka tahu itu positif. Keadaan inilah yang menurut saya justru sesuatu yang cukup menyedihkan. Ada paradigma sendiri di masyarakat. Kalau orang-orang yang positif itu, paradigmanya menjadi negatif. Padahal menurut saya, seseorang yang positif dengan COVID itu, aspek paradigma negatif itu harus dihilangkan. Karena membuat orang-orang takut untuk melakukan tracing. Jadi selama mereka tahu, mereka ada kontak dengan orang yang akhirnya ternyata positif. Mereka tidak mau tracing secara mereka ngerasa fisik saya nggak apa-apa, mungkin saya kemarin tuh sempat meriang dingin, tapi saya oke, saya nggak apa-apa, nanti kalau saya tracing, bagaimana kalau saya positif? Nanti kalau saya positif, saya harus dirumahkan, saya jadi depresi, saya jadi takut. Pandangan seperti itu yang harus dirubah di masyarakat, karena ini akan membuat semakin sulit untuk menghentikan, men-stop penularan dari COVID-19 ini. Kemudian kalau Bu Mitra lihat sendiri bagaimana atau apa sih yang harusnya dilakukan? Banyak masyarakat yang justru belum tahu nih kapan mereka seharusnya melakukan tracing, jadi mereka tahu kalau kita positif atau negatif sih. Seperti itu Bu Mitra, mungkin bisa dijelaskan. Aspek tentang pemahaman kapan sih tracing itu harus dilakukan, nah itu mereka juga harus tahu waktunya. Karena percuma juga mereka habis kontak kemarin, mereka tahu hari ini mereka kontak, mereka lakukan PCR swab misalnya, itu tidak akan memberikan hasil apa-apa. Itu mungkin akan memberikan hasil negatif secara kita tahu ada kemungkinan viral load-nya yang belum banyak di dalam tubuh. Jadi, bila seseorang ada kontak dengan orang yang positif, dia harus mengkarantina dirinya sendiri di rumah. Ketika cukup waktu, kita pikirkan 5-7 hari lah ya, baru dia melakukan PCR swab. Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan dan Satgas Bina Kesehatan bersinergi dalam rangka meningkatkan jumlah petugas lapangan dengan merekrut sebanyak 8.060 tenaga tracer dan menempatkannya di 1.612 puskesmas. Sebelum ditempatkan, para tenaga tracer akan dilatih, kemudian ditempatkan selama 2 bulan. Selain tracer, juga akan direkrut pula 2 petugas data manager untuk setiap dinas kesehatan di 51 kabupaten kota. Adapun 10 provinsi yang menjadi prioritas adalah Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Papua. Data manager sendiri nanti akan membantu Dinas Kesehatan dalam menyusun analisis epidemiologi dan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pengendalian COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Saat pelaksanaannya, para tracer dapat menggunakan aplikasi pelacakan kontak melalui silacak.kemkes.go.id sebagai salah satu instrumen agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi.